Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Habib, ya Habibi, ya Habibi, kaifa ashqa wa fuadi bada badi badi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak-maknya masih sibuk mainin balon di belakang, jadi kagak sempet buat jawab salam. Kita doain mudah-mudahan mak-mak yang jawab salam yang tadinya rewel bawel jadi pendiem, yang tadinya suka ngelawan nama suaminya dijadiin wanita yang solehah, kagak pernah minta duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. وبعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقواه. Hadratal masyayikh, para habaib, para guru, para asatiz yang sama-sama kita muliakan, teristimewa guru-guru kita yang alhamdulillah nampak hadir di hadapan kita, wabil khusus habibana yang hadir pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, para ulama, para guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, amin. Allah berkahkan rizkinya, amin. Ya Allahu ya Rabbal. Tidak lupa para hadirin wal hadirat, jamaah yang hadir pada malam hari ini teristimewa, sohibul wilayah ataupun yang mewakili Bapak Lurah beserta jajarannya yang hadir, dan tidak lupa yang Al-Fakir hormati Ketua DKM beserta jajarannya yang mudah-mudahan Allah muliakan, amin ya Rabbal alamin. Awalan sama-sama kita panjatkan puji beserta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya atas karunia limpahan berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita semua, wabil khusus yang hadir pada malam hari ini, mendapati syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, amin ya Rabbal. Hadirin jamaah majlis yang dimuliakan Allah. Aduh serap panas deh. Lamun dibalikan bisa teh tata. Nggak bisa ya, ntar kameranya gelap ya. Udah mah orangnya gelap makin gelap baik.
Nggak bisa dibalikin ya, harudang dah. Duh masih aja tetap benangnya. Tadinya saya mau kabur dari lampu itu. Panas pak kamera panas beneran swear. Bisa digoyang? Alhamdulillah. Tapi poek tuh pak. Cangnya. Ibu kelihatan nggak saya dari belakang bu? Kelihatan nggak? Alhamdulillah. Saya maklum soalnya saya badannya kecil jadi takutnya nggak kelihatan. Baik ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Ini waktu udah jam 10:30 lewat 5 menit. Jadi saya mah di sini kalau bahasanya ngaji insya Allah nanti dah guru kita ya. Ini mah saya mah mau cerita aja. Boleh apa boleh? Boleh apa kagak? Ya cerita aja ya. Ini ceritanya cerita asli bukan dongeng. Kalau dongeng mah ngabobodo budak cengeng. Ini kayak yang kopi merah nih cengeng kelihatannya. Ya ini mah cerita hikayat. Ya mudah-mudahan hikayat ini bisa menjadi motivasi buat kita untuk lebih baik lagi menjadi hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Terlebih-lebih malam ini kita sama-sama memperingati nih 1 Muharram tahun 1442. Kalau kata Kang Yana nih sekaligus memperingati HUT RI Republik Indonesia yang ke-70. Yang jadi bingung tas ya. 75 7 genep. 75 wakila 7 genep. Gitu bayar. Ya 75 dan katanya 76. Semuanya sama. Kok sama kan 75 sama 7 genep beda kan hitungannya bro pakai hijriah. Gitu ya. Paham? Paham. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, baheula, tahu baheula nggak? Zaman dulu. Zaman dahulu ada seorang preman. Apaan? Jadi kalau bahasa kita mah preman. Preman itu kalau kita terka-terka, kalau kata Sunda mah kira tak dikira-kira tapi nyata. Preman itu men berarti men. Free itu bebas, men itu manusia, berarti manusia bebas. Tapi orang Indonesia bilangnya preman. Komo orang Sunda mah pareman. Di sini ada orang Sunda banyak ya. Ya sama-sama kita satu Sunda nih. Preman atau manusia bebas. Jadi dulu ada seorang preman. Oh tahu sendiri yang namanya preman, tukang bobok, tukang tarok, tukang nyingsatkeun tali androk, tukang ngobok-ngobok liang orok. Itu preman. Kerjaannya cuma mabok tiap malam gitu baik. Ya. Bahkan sudah banyak sekali korban-korban yang ia baik bunuh ataupun dianiaya oleh preman tersebut. Di suatu ketika, nah ini preman berasal dari kota Basroh. Bapak tahu kota Basroh di mana? Hah? Belah dieun leungsir. Eta. Di Basroh ya. Nah di Basroh ini ada seorang alim yang terkenal namanya Syekh Hasan Al-Basri. Jadi Syekh Hasan Basri ini memiliki majlis yang begitu luar biasa, jamaahnya banyak. Mudah-mudahan kita cerita Syekh Hasan Basri ini kita itbat tapaul ngalap berkah, mudah-mudahan nih jamaah Halimatul Amin banyak yang datang, bukan banyak yang gak hadir, banyak yang datang, amin ya rabbal alamin. Oh jamaahnya banyak, majlisnya penuh, setiap majlis dipenuhi oleh orang-orang di situ. Dan begitu luar biasanya majlis Hasan Basri ini. Setiap kali taklim, ini konon katanya setiap kali taklim sering ada yang meninggal, sering ada yang meninggal, ada yang mati. Ini kira-kira kalau misalnya nih pengajian taklim akbar, setiap kali ngadain pengajian ada yang meninggal, kira-kira gimana tah? Kosong kayaknya,
kosong, gua kagak mau hadir. Kenapa? Takut mati. Kan begitu ya. Itu kenapa bisa meninggal? Karena begini, ketika Syekh Hasan Basri menceritakan surga, saking enaknya berasa di surga beneran. Saking nikmatnya kalau ngaji di Syekh Hasan Basri itu begitu. Dan ketika Syekh Hasan Basri menceritakan tentang hal ihwal neraka, luar biasa, takutnya luar biasa, seperti asli berada dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu begitu. Jadi setiap kali talim ada yang meninggal gitu. Ya. Jamaahnya banyak luar biasa, dan ketika banyak yang meninggal, ada yang hadir meninggal. Itu bukan berkurang jamaah, justru makin banyak. Karena ketika beliau mengucapkan kalam-kalamnya, mengucapkan berbagai macam-macam tausiah disampaikan, mauizah disampaikan, itu luar biasa menyentuh sampai kepada hati jamaah, luar biasa. Nah, satu ketika nih yang namanya preman, tahu sendiri yang namanya preman, yang namanya masuk majelis taklim apaan? Muriang. Apa muriang? Jadi nggak demen, jangankan masuk majelis ilmu, yang namanya preman cuma lewat-lewat doang, peduli amat begitu ya. Tapi ya itulah, ketika Allah dengan kudroh irodahnya, nih hati preman tergerak, penasaran gitu loh. Penasaran, tiba-tiba pengen masuk ke majelisnya Syekh Hasan Basri. Nah, pas dia masuk, tek. Nah ini mungkin nih awalan tobat. Awalan nih preman bintik-bintik buat jadi mau tobat sama Allah. Kira-kira kalau nih preman tobat bagus apa tidak? Berarti mantan preman ya. Mantan orang kagak baik bagus nggak? Mantan orang geblak bagus nggak? Mantan preman bagus nggak? Yang kagak bagus mah mantan orang bener. Orang bener jadi geblak, jelek banget. Gitu ya. Ini preman masuk ke majlisnya Syekh Hasan Basri. Syekh Hasan Basri lagi taklim terus. Ternyata begini. Ketika si preman itu masuk, pas ada sesi tanya jawab, kan biasanya begitu ya Pak ya. Kalau kita taklim habis beres kajian, biasanya ada sesi tanya jawab. Ini ada satu jamaah yang nanya sama Syekh Hasan Basri, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ya Syekh, ya. Ini saya manusia yang paling jelek, manusia yang paling buruk, banyak dosa. Dosa saya begitu luar biasanya banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih kira-kira kalau saya tobat," kata orang nih, "kalau saya kira-kira tobat sama Allah, dengan begitu banyaknya maksiat yang saya lakukan, dosa yang saya lakukan, kira-kira Allah ngampuni nggak sama dosa saya? Ada kesempatan nggak buat saya tobat? Dan ketika saya tobat, diterima nggak tobat saya?" Tuh orang nanya begitu. Tuh. Apa kata Syekh Hasan Basri? "Wahai fulan, meskipun dosa kamu seperti itu, ya, wahai fulan, meskipun dosa kamu sebesar," ini namanya preman, namanya atabatil gulam, atabah gulam namanya nih. Kata Syekh Hasan Basri, "Wahai kamu fulan, meskipun dosa kamu sebesar atabah gulam, pasti Allah akan mengampuni dosamu." Ini masih preman tadi yang namanya atabah gulam kaget. Lah, ini Syekh Hasan Basri kok tahu nama saya? Dan begitu dia kagetnya, dibandingkan tuh orang dosa begitu banyak, ternyata pada Syekh Hasan Basri, dosa kamu meskipun sebesar atabah gulam, pasti Allah akan ampuni dosa kamu. Kaget si preman tadi, yang pada dirinya pingsan, blok dia pingsan, kaget, pingsan. Setelah pingsan, maklum dikerubutin tuh sama jamaah semua, dibangun, bangun, jangan tidur kalau ngaji, begitu katanya. Bangun, kalau ngaji jangan tidur, apalagi ngobrol, begitu. Bangun, kalau ngaji jangan tidur, bangun, soalnya ada yang tidur di belakang. Ya, tidur, jangan tidur, bangun, ini lagi ngaji, bangun. Begitu. Akhirnya tuh atabat gulam bangun, ditanya langsung, "Kenapa kamu tertidur?" "Oh, saya bukan tertidur, saya pingsan." "Kenapa kamu pingsan?" Akhirnya dia cerita. "Saya nih seorang preman," gitu ya.
saya ini seorang preman yang memang pengen tobat setelah tadi mendengarkan hal seperti itu. Ini kira-kira dosa saya, kata Tabah Gulam, ini kira-kira tobat saya diterima apa enggak sama Allah? Sedangkan begitu banyaknya dosa yang aku lakukan, kata Tabah Gulam. Maksiat mana yang tak pernah aku lakukan? Semua kesalahan-kesalahan pernah aku lakukan, kata Tabah Gulam. Ini kira-kira dengan kotor seperti ini Allah terima atau tidak tobatku wahai Syekh? Kata Syekh Hasan Basri, pasti Allah akan terima tobat kamu. Ternyata pingsan lagi, blak, pingsan lagi. Lah kok pingsan mulu ya? Apa belum makan kira-kira? Kiranya belum makan, sama kayak saya. Iya, nyamain aja gitu, sama kayak saya tadi dari rumah ke sini nggak makan dulu. Soalnya Ustadz Miftah udah bisik-bisik baik, gak usah makan di rumah, ntar makannya di sini aja, katanya begitu. Katanya, blok pingsan, udah pingsan bangun lagi. Kenapa kamu pingsan? Saya seneng banget. Senang kenapa? Karena dosa saya yang begitu banyak, maksiat yang begitu banyak, tapi tetap ternyata Allah masih menerima tobat saya. Tuh begitu. Lah terus, wahai Syekh, kata Syekh, apa kata si Atabah tadi? Wahai Syekh, kepada Syekh Hasan Basri, saya dalam perjalanan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 3 permintaan. Berapa? Memiliki 3 permintaan gitu. Yang pertama, jika saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatku ini ya Allah, ketika engkau menerima taubatku ya Rabb, jadikan aku paham, hafal, mengerti akan ilmumu dan Al-Quran. Itu yang pertama. Jadi Tabah Gulam ini dia pengen di masa-masa dia bertobat kepada Allah, kalau ternyata nih dia tobatnya diterima, minta tanda. Kan begini ya, kita nih tobat sama Allah kan kita nggak tahu juga tobatnya diterima atau enggak, tapi ternyata ada tanda-tanda gitu lah. Tanda-tanda ketika Allah terima tobat seseorang, dia ini makin meningkat ibadahnya sama Allah. Itu begitu. Nah makanya Tabah Gulam ini minta, ya Rob, ketika engkau terima tobatku, aku minta 3 permintaan. Yang pertama, berikan aku paham, berikan aku mengerti akan Al-Quran. Dan ternyata ibu bapak jamaah hadirin begitu luar biasa. Di perjalanan dia terus bertobat kepada Allah, ini Al-Quran dia hafal. Dan dia paham, dia mengerti akan Al-Quran, luar biasa. Ternyata ada permintaan yang kedua. Ya, ada permintaan yang kedua. Ya Rob, ketika kau terima tobatku. Kata siapa? Kata Tabah Gulam. Bukan hanya aku diberikan paham akan ayat-ayat Al-Quran, aku mengerti akan ilmu-ilmu Al-Quran, tetapi tolong ya Rob, ketika aku membaca ayat-ayatmu, kata Tabah Gulam, berikan suaraku yang enak ketika didengar oleh orang lain, sehingga ketika aku membaca ayat-ayat Al-Quran, orang-orang yang mendengar suaraku hatinya bergetar, hatinya bergerak dan mau mendekat di dirimu ya Rabb. Begitu. Jadi luar biasa ketika Tabah Gulam membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian orang-orang mendengar, ya, orang-orang mendengar akan akan bacaannya yang begitu enak, bacaannya begitu luar biasa. Oh, banyak orang-orang yang ikut serta mendekati Tabah Gulam, luar biasa. Ya makanya kita kadang-kadang Masya Allah tadi luar biasa tuh Qori, ya, baca Al-Quran dengan lagu-lagu yang begitu luar biasa, yang enak, hati kita enak dengernya Pak ya. Oh saya mah katanya jelek suaranya, kagak apa-apa jelek suaranya, penting kita rajin baca Quran. Sering baca Quran, sering suka baca Quran, suka jangan sampai nih, kata Imam As-Sufyan As-Sauri, ya, ada beberapa orang yang ternyata dia ini dikategorikan sebagai orang yang kalau kata Sunda mah bedegong. Kalau bahasa Indonesia bedegong apa sih ya? Bedegong itu apa? Belagu ya? Apa sih?
Oh, pokoknya itu aja deh. Nanti kalau di sini nggak ngerti bedegong, tanya aja sama orang Sunda dulu. Jadi kata Imam As-Sufyan As-Sauri, ada beberapa orang yang ternyata ini termasuk kepada orang yang bedegong ketika dia tidak mengamalkan hal ini. Mana? Di antaranya adalah ketika seseorang tidak mampu atau bahkan tidak pernah membaca Al-Quran di setiap harinya kurang daripada 100 ayat. Kalau saya lihat-lihat di sini kayaknya ini mah lebih dari 100 ayat sehari, Ge. Lihat-lihat maksudnya 100 ayat. Coba saya pembuktian nih, acungkan tangan yang setiap harinya dapat 100 ayat. Saurang-urang acan. Ya, kagak ada satu orang pun. Padahal Masya Allah, hati-hati jangan sampai kita termasuk orang yang bedegong karena kita kurang baca Quran dari 100 ayat selama 24 jam alias satu hari. Oh, saya nggak bisa, belum bisa saya baca Al-Quran, apalagi sudah keseluruhan. Kalau emang nggak bisa yang masyhur yang biasa kita baca aja nggak masalah. Yang paling masyhur kita, yang orang kadang-kadang nggak belajar ngaji pun, nggak pernah datang ke majelis, tapi kalau dengar ayat itu pasti bisa. Apalagi kalau bukan surah Yasin. Yang namanya surah Yasin, Bu, Ibu, apa surah Yasin hafal? Apa tuh surah Yasin hafal? Saya mah yakin dah semuanya ge hafal asal mimitina heula. Ya, kalau pertanyaan awalnya dibaca, pertamanya dibaca, insya Allah bisa ngelanjutin. Betul apa betul? Nah ya, jangankan begini, yang baca Yasinnya di masjid, ibu lagi jalan nih bawa motor, ternyata lagi baca Yasin, bisa saya yakin ngikutin. Bener apa bener? Karena kita banyak di kita nih banyak hafal surah Yasin, hafalnya ngikutin. Bener nggak? Hafalnya ngikut. Makanya kalau ada jamaah Yasin pasti yang cukup satu orang yang baca Yasin, yang lain mah cukup ngikutin aja, pasti lancar. Cuman bahayanya kalau mati lampu, ya nggak? Bahayanya kalau mati lampu, oh bahaya itu. Mati lampu, mana kagak bawa HP. Kalau bawa HP kan enak, bisa nyalain HP, blok ada Yasinnya, baca lagi. Ini kalau misalkan kita nggak bawa apa-apa, dibaca nih, yang pegang mic satu orang, sama pas mati lampu, saya yakin acak-acakan. Wa ayatullahum, balik lagi sampai hari kiamat nggak nyampe. Kan begitu rata-rata ya. Iya. Nah kalau kita mah nggak bisa selalu lancar ayat-ayat yang lain, nggak masalah kita baca Yasin. Yasin berapa huruf? Yasin berapa huruf? 2. Susah bener dari tadi ya. Yasin berapa huruf? 2. Ya sama. Susah amat dari tadi. Kalau surah Yasin hurufnya berapa? Nah, itu banyak baru. Oh ya. Nah, Yasin terdiri pada berapa ayat? 83 ayat. Berarti kalau sampai 100 kurangnya berapa? Mentang-mentang udah malam suruh ngitung males banget. Ya, emang kagak ada kopi? Ada kopi ada? Ada. Bu, ada kopi nggak? Kacang ada? Bagus. Hati-hati pulang-pulang kacang hilang. Ayat atau surah Yasin ayatnya terdiri dari 80. Untuk nyampe ke 100 kurangnya berapa? 17. Suratul Ikhlas berapa ayat? Aduh. Ceng berapa ayat? Sorry sama. Berapa ayat Al-Ikhlas? Tahu surat Al-Ikhlas enggak? Kulhu. Berapa ayat? 4. 83 ditambah 4 87. Suratul Falaq ada berapa? 5 apa genap? Ayo, 5 apa genap? Qul a'udzu birabbil
min syarri wa min syarri. Tuh kan sama keder balik deui. Balik deui. Qul a'udzu birabbil min syarri wa min syarri wa min syarrin. Ada berapa ayat semuanya? 5. Tadi berapa? 80 ditambah berapa? 92. Anas berapa ayat? 6. 92 ditambah 6 98 ditambah suratul Fatihah berapa ayat? 7. 98 ditambah 7 105 ayat. Berarti ternyata nggak kerasa nih kita kalau malam Jumat suka baca Yasin nggak di sini? Oh, baca Yasin, baca Ikhlas, baca Falak bin Nas, Muawwidhatain ya, baca Alhamdulillah Fatihah. Oh, banyak kita baca. Ternyata kita baca lebih dari 100 alhamdulillah. Cuman sayang cuma seminggu sekali doang. Malam Jumat itu kalau kagak pulang lembur. Kalau pulang lemburan mah ya udah telat, akhirnya kagak baca. Ntar malam ketidur. Tar subuh juga masih keburu berangkat lagi kerja lagi, baik ngaji makan. Ya begitu udah. Ya, balik lagi. Jadi atabah ulam minta ya Rabb, ketika engkau terima tobatku, yang pertama berikan aku paham akan Al-Quran, dan yang kedua berikan suaraku biar enak didengar orang, dan ketika aku melantunkan ayat-ayat Al-Quran orang pada mau ngaji, dan yang terakhir ya Rob, berikan rizki yang halal. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah. Kenapa Al-Fakir mengawali hikayat tersebut ya? Ternyata dalamnya intinya adalah tobat. Minta akan segala dosa. Artinya kita istighfar, kita mohon ampun sama Allah dari dosa-dosa yang pernah kita lakuin di tahun yang kemarin. Tadi baca doa awal tahun nggak? Tadi baca doa akhir tahun nggak? Alhamdulillah kagak. Tadi baca doa awal tahun nggak? Alhamdulillah kagak. Kenapa? Lupa. Alasannya lupa. Oh masya Allah. Nih hadirin jamaah Allah hadirin dimuliakan Allah, doa akhir tahun itu luar biasa. Ini tadi saya coba baca bareng-bareng sama mak-mak di rumah. Saya liatin dari terjemahnya itu luar biasa. Inti daripada terjemahnya apa? Yang pertama, ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Itu intinya tuh. Dosa-dosa yang pernah kita di hari-hari yang kita kemarin-kemarin tuh kita minta sama Allah supaya diampunin. Padahal bisa saja tuh bakat dosa kita, gara-gara dosa kita tuh Allah bisa saja turunkan azabnya buat kita. Nauzubillah min dzalik. Gitu. Dan yang kedua di ayat doa itu terus ada apa? Ada ketika ya Rabb minta ridhomu ya Rabb. Apa? Atas berbagai macam-macam amal solehku yang ternyata ternyata masih banyak kealfaannya. Kita sholat, kita berjamaah, sedekah, zakat dan lain sebagainya, itu amal soleh semua. Kita minta ridho sama Allah ya Rabb. Seperti itulah ibadah kita yang masih cengceremen. Seperti itulah ibadah kita yang masih rambijud. Seperti itulah salat kita yang kadang-kadang melawung baik. Seperti itulah sedekah kita yang kadang-kadang cuma pengen dilihat orang. Seperti itulah zakat kita dan berbagai macam-macam ibadah yang pernah kita lakukan. Kita ya Allah minta ridhamu ya Rabb. Ujung-ujungnya apa? Meskipun seperti itu ya Rabb, minta pahalanya, minta balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh simpulannya. Dan di awal tahun kita pun baca doa, dan luar biasa itu doa di awal tahun kita minta dijaga, direksa, dijaga oleh Allah dari apa? Minas syaitan, daripada setan.
wa auliyaihi, dan para sekutu-sekutu, para kekasih-kekasih setan, wa zunudih, dan para tentara-tentara setan. Kita minta dilindungi dari itu. Tuh begitu. Dari setan. Cerita terakhir, ini mah cerita tahu benar tahu enggak. Jadi begini Pak, dulu katanya ada orang pengusaha, cuman dia punya nadar, punya nadar. Dia bilang begini, kalau usaha saya maju dan sukses, begitu bahasanya, saya nadar. Apa nadarnya? Saya mau menyembelih setan, begitu. Jagoan banget ya, begitu. Tahu bener tahu kagak itu mah cerita dongeng ini mah, gitu. Ternyata bener. Apaan? Sukses usahanya, maju usahanya. Kenapa? Ngojek. Maju usahanya. Iya ngojek bener ya? Ya maju masa mundur. Gitu ya. Oh maju usahanya, datang ke Ustadz, datang ke Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Kiai, ya. Alhamdulillah saya maju sukses. Terus tapi saya punya nazar. Kok? Atau udah kalau punya nazar silakan laksanakan karena jadi wajib. Iya jadi wajib, tapi saya bingung. Bingung kenapa? Karena saya dulu nazarnya begitu. Gimana nazarnya? Kalau saya sukses dan maju, saya mau nyembelih setan. Ini Kiai nggak kalah akal. Gampang. Gampangnya gimana Kiai? Nah kalau kamu nggak bisa motong emaknya, setan tuh emaknya tuh, potong aja udah anaknya. Lah saya nyari anak setan di mana? Gampang, datang aja ke majelis taklim. Datang ke majelis taklim. Nah kamu liatin dah tuh jamaah majelis taklim, bila mana lagi ngaji dia malah ngobrol, itu anak setan, potong. Waduh, gimana tuh? Ya udah, pokoknya lihat aja. Datang ke majelis taklim, itu yang ngobrol baik anak mana, ada nggak? Hati-hati, takut yang najar datang ke sini dipotong ntar lo. Ya, baik. Saya akhiri cerita tersebut. Kenapa? Sebentar lagi guru kita akan tausiah. Jangan dengerin. Mungkin hanya itu dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi jamaah sekalian. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, kita lanjut saja meningkat daripada tausiah yang kedua atau yang terakhir yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Sauki bin Haidar Al-Habsi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Habib, ya Habib, ya Habibi, kaifa ashqadam wa fuadi qad bada badi dhalam. حبيبي يا حبيبي كيف أشقى وفؤادي قد بدا بادي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man kana ya'shaku jamalan fala jamal ahsan min jamalih Sayyidina Muhammad. Wa man kana ya'shaku akhlaqan fala akhlaq ahsan min akhlaqi Sayyidina Muhammad. Wa man kana ya'shaku kamalan fala kamal أحسن من كمال سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد. بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله كملت جميع خصاله صلوا عليه وعلى آله. الحمد لله
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat, karunia, hidayah, taufik, cahaya di dalam hati kita yang menggampangkan ini kaki untuk hadir ke majelisnya Nabi Muhammad, yang melangkahkan ini kaki untuk hadir ke taman sorga, yang memudahkan kaki kita untuk hadir ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati segenap para asatid, para kiai, para hujat, para orang tua, lengkap dengan aparat pemerintahnya, dari RT-nya, RW-nya, lurahnya, dan serta jajarannya. Bilkhusus sama-sama kita hormati guru kita bersama, Al-Ustadz Al-Hajj Kiai Haji Iyana Gunawan Al-Qomsi. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat, gobul hajat dunia wal akhirat, amin ya rabbal. Begitu juga tadi guru kita yang telah menyampaikan nasihatnya kepada kita bersama, Ustadz Azam Hadrami, juga mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, gobul hajat dunia wal akhirat. Bilkhusus Sohibul Barnamij Ustadz Miftah Hidayat Al-Huda, kita doain mudah-mudahan Ustadz Miftah panjang umur, banyak duitnya, gobul hajatnya. Udah punya anak belum mana ya Ustadznya? Udah punya anak belum ya? Mudah-mudahan anak-anaknya jadi anak-anak soleh-soleha, amin ya rabbal. Masya Allah, ini kita kumpul, ini masjid ya, Masjid Halimatul Amin. Ini Anda mau tanya nih, orang Cikarang kalau bikin acara sampai jam berapa ya? Yang bener, lu ngomong jam 1 sambil seruput ini gahwe sama duhon. Udah jam 11 nih, udah jam 11. Insya Allah, dikit lagi kembang api nih, tahun baru katanya. Tahun baru kita bukan jam 12, tadi habis maghrib. Iya, habis maghrib. Ini alhamdulillah kita kumpul ngerayain tahun baru kita. Dari siang saya ngeliat tuh video dari Akhina Raja, Masya Allah, Abdul Hadi Raja, lihat di status dikirimin, Masya Allah, dari anak-anaknya, dari emak-emaknya, rame konvoy naik mobil baca sholawat. Apa yang dibaca tuh tadi tuh sore-sore abis asar dia baca, ya Nabi salam. Anak hadroh mana anak hadroh? Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Saya tahu nih yang duduk nih, bapak-bapak khususnya sama ibu-ibu tuh pasti pantatnya pada pegel duduk, betul gak? Pada pegel ya, udah kiri kanan, entar selonjoran kaki, entar garuk-garuk, entar kipas-kipas. Yang udah tua keluarin balsem. Benar gak? Betul gak? Biar lebih semangat, biar seger lagi, saya mau ngajak sholawat tapi kita berdiri sholawatnya. Ntar saya habis itu ceramah nggak lama, insya Allah nggak lebih dari 10 menit. Saya ceramah, habis itu kelar kita pulang, kita bobo. Setuju apa enggak? Kita baca sholawat, mahalul qiyam lagi, baca ya Nabi salam alaika, sambil diniatin di dalam hatinya punya hajat-hajatnya biar digobul. Yang hadir nih punya doa apa enggak nih? Punya keinginan, punya hajat apa enggak? Hadirin hajatnya, mudah-mudahan berkah sholawat, berkat tahun baru kita, hajatnya dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Baca yang semangat. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul
salam alaika ya Habib salam. Kalau bisa sambil keluarin HP, keluarin HP-nya, nyalain lampu. Allah ya Nabi, biar semangat. Keluarin HP-nya sambil nyalain lampu. Kalau bisa lampu ini dimatiin dulu nih, biar seru. Niatin biar syiar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang keluarin HP berkah, yang nggak keluarin HP-nya hilang. Hati-hati. Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jaddal husaini marhaban marhaban ya nur aini marhaban marhaban jaddal husaini marhaban ya nurul aini marhaban marhaban sallallahu alaihi marhaban jaddal husaini Allah marhaban 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 ya nurul aini marhaban 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 jaddal husaini sama-sama baca yang semangat marhaban marhaban ya marhaban ya nur aini marhaban jaddal husaini marhaban 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 ya marhaban ya nur al-aini marhaban. Kita bayangkan marhaban marhaban tala'al, kita bayangkan 1500 tahun yang lalu, 1400 lebih tahun yang lalu, Rasulullah pada saat hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah disambut oleh para sahabat Nabi dengan tala'al badru, tala'al badru alaina min zaniyatil wada wajib syukru alaina mada lillahi sallallahu Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ini sekarang udah enak, udah nggak pegel ya. Iya. Sekarang kita kumpul ngerayain tahun baru kita, tahun baru Hijriah 1442, sekaligus merayakan hari kemerdekaan negeri kita tercinta Indonesia Raya yang ke 75. Saya ketularan Setiana. Masya Allah. Yang mudah-mudahan negeri kita merdeka zahir dan batinnya. Amin. Bukan sekedar zahirnya doang merdeka, mudah-mudahan zahir batin merdeka. Dan kita juga warganya zahir batin kita merdeka, merdeka dari maksiat, merdeka dari perbuatan dosa, merdeka daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Setiana tadi Masya Allah senang benar aneh dengarnya, ngingetin yang terkadang apa yang beliau sampaikan tuh terkadang diantara kita tuh ada yang menganggap remeh, ini biasa, yang penting nutup aurat, udah pakai kerudung,
Pakai kerudung betul, tutup auratnya betul. Tapi di sini saya juga mau ngingetin. Kadang kita ngingetin yang perempuan biar pakai kerudung, tapi yang laki suka lupa auratnya. Yang laki jangan lupa baina surah wa rukbah. Tuh, dengkul kita, lutut kita, aurat, hati-hati. Saya banyak ngelihat kalau datang ke masjid, kalau ke musholah suka sedih ngelihat, terutama engkong-engkong kalau lagi wudhu. Wallah, ngangkat sarungnya tinggi bener. Bener apa enggak? Ngangkat sarung tinggi bener di atas paha. Kira-kira paha aurat apa bukan? Paha ayam, paha kambing, iya bukan aurat, enak dimakan. Lah paha aki-aki. Ya Allah, hati-hati kita jangan dianggap remeh. Oh nggak apa-apa beb, sesama laki. Wah hati sesama laki juga nggak boleh. Setan nggak ngomong sesama setan. Kita sama-sama, mau sama-sama laki, mau sama-sama perempuan. Namanya aurat, tetap aurat. Namanya kewajiban, tetap kewajiban. Harus dikerjakan, harus ditutup itu auratnya. Jadi ingat, ya laki-laki jangan dianggap remeh tuh yang namanya dengkul. Hati-hati. Sekali kita buka itu aurat tubuh kita, entah laki atau entah perempuan, sekali kita buka aurat tubuh kita, berarti sekali itu juga kita buka diri kita untuk masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, jangan anggap remeh. Terus sekarang juga tadi yang sambutan siapa? Pak Lurah ya? Bukan. Yang ketiga tadi. Mewakili lurah. Iya. Pak Lurahnya nggak datang. Mudah-mudahan sehat afiat panjang umur biar bisa datang. Amin ya rabbal. Beliau tadi negur, ibaratnya ngingetin anak sekarang nih tahun-tahun sekarang yang sekolah angkatan sekarang, masya Allah sekolahnya online. Ibu-ibu sama bapak-bapaknya banyak ngeluh, ya Allah pengeluarannya makin banyak, kuota internet dikit-dikit habis. Betul. Sekolah online, main online nggak ada emang main online, main bola, tapi tetap yang keluar tetap keluar. Betul apa enggak? Sekolah diliburin, sekolah di rumah, tapi main tetap keluar, main layangan, main bola. Sedih saya ngelihatnya. Allah, sekolah ditutup, pendidikan ditutup. Itu sekolah, apalagi sekolah umum. Sekolah umum, kita yang umat Nabi Muhammad, orang Islam, kalau misalkan punya anak, jangan cukup itu anak masukin belajarnya sekolah umum doang. Harus perhatiin itu anaknya, jangan sampai itu anak nggak bisa baca Al-Quran, nggak ngerti hukum sholat, nggak ngerti hukum puasa, nggak ngerti halal haram. Bayangin kalau itu anak kita masukin sekolah umum, dalam seminggu cuman ada pelajar agama cuman 2 jam atau sejam. Belajar agama cuman 1 jam atau 2 jam dalam seminggu. Belajar apaan? Betul apa enggak? Jangan merasa aman, jangan merasa cukup. Allah ingetin kita, ku anfusakum wa ahlikum. Allah ingetin kita, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian, jaga anak-anak kalian, istri kalian, dan semua orang-orang yang kalian cintai dari api neraka. Jangan kita relain pede, nggak belajar agama, pede, bangga punya titel S1, S2, S3, es pocong. Tahu es pocong? Zaman dulu ada es pocong, padahal itu bubur sumsum. Belajar agama, belajar S1, S2 nggak apa-apa. Khud minat dunia, masyiatum, ambil apa-apa yang ada di dunia setelah setelah kita, tapi jangan lupa la tansa al halal bayin wal haram bayin. Jangan lupa yang halal jelas, yang haram jelas. Sebagaimana kita ambil dunia, kita ambil juga akhiratnya. Kita ambil bagian kita di dunia, dari rezekinya, dari jabatannya. Ambil juga bagian kita di akhirat. Pikirin juga, jangan kita cuma mikirin bagaimana caranya biar hidupnya asyik, tenang, punya mobil, punya motor, pakai AC. Pikirin juga
biar nanti dikubur tuh kuburan pakai AC. Jangan di dunia pengen tidur pakai AC, pikirin di kuburan gimana caranya ntar kuburan gue punya AC, ada AC. Caranya gimana? Dari sekarang siapin istiadat minal-an, siapin dari sekarang dengan hadir majlis ta'lim, majlis ilmu, majlisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lagi ngerayain tahun baru, tahun baru. Tadi kita baca doa, jangan lupa yang belum baca doa akhir tahun dan awal tahun, istighfar kita sama Allah. Iya, siapa orang yang baca tuh doa akhir tahun 3 kali tuh, yang doanya banyak di Seran, dibaca 3 kali tuh doa akhir tahun, malaikat nyesel, ngenes dia, kesel. Ya Allah, amal apa namanya, bujukan saya selama setahun penuh sia-sia, ujung-ujungnya dibaca doa, dosanya diampuni nama Allah Ta'ala. Makanya baca tuh kesempatan kita di akhir dan awal tahun ini. Sekarang udah awal tahun nih, udah awal tahun. Kita tanya sama diri kita, umur kita udah berapa, iman kita gimana, kaifa halukum, gimana keadaan kita semuanya, bagaimana keadaan hati kita sama Allah, bagaimana keadaan diri kita sama Rasulullah, bagaimana diri kita, ikatan kita, sambungan kita, tali kita sama Allah Ta'ala. Makin tahun makin jauh apa makin deket, makin tahun makin ngerti apa makin gak ngerti. Jangan jauh-jauh dari Allah, jangan jauh-jauh dari Rasulullah. Didik terus anak-anaknya, ajak anak-anaknya, periksa anak-anaknya kalau belum ada yang bisa baca Quran. Paling penting tuh biar bisa itu anak baca Al-Quran, biar bisa sholat. Jangan sampai itu anak gak ngerti sholat, bacaan tajwidnya diperhatikan, Fatihahnya itu, Fatihah paling penting. Kalau sholat Fatihah nggak bisa, udah sholatnya apa ya, paling penting dari sholat ya Fatihah. Kalau Fatihahnya belepotan, nggak bisa bedain to sama ta, za sama za, sama dho sama dho sama so. Di bacaan Quran dia nggak paham. Penting ajak anaknya ke TPA atau ke guru-guru setempat yang mengajarkan daripada baca Al-Quran. Ya Allah, ini sekarang kita udah di tahun baru. Kita ingat ini tahun baru diambil atau di adanya tahun baru itu dijadikan pertama kali dulu pas zamannya Nabi belum ada, tahunnya masih pakai tahun Masehi, masih pakai tahun Masehi. Setelah khalifah kedua yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, baru itu setelah Sayyidina Umar mengirim satu surat ke seorang raja, ditulis itu surat tanpa tanggal, nggak ditulis di bawahnya tanggal berapa yang nulis suratnya. Akhirnya itu raja nyuruh anak buahnya kirim balik suratnya, jawab dengan jawaban kepada Sayyidina Umar bin Khattab, seorang penulis surat tanpa tanggal. Akhirnya dengan kalimat tersebut Sayyidina Umar berpikir keras, akhirnya dijadikanlah, ditentukanlah tahun barunya umat Islam, tahun barunya umat Nabi besar Muhammad SAW ditentukan, dijadikan setelah patokannya setelah hijrahnya Nabi besar Muhammad SAW. Jadi tahun baru ada tuh setelah hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Nabi Muhammad, ya Allah, kalau cerita tentang tahun baru panjang lebar, cerita tentang Muharram panjang lebar. Ini momennya begitu luar biasa, begitu banyaknya, begitu istimewanya. Wah, apalagi ada tentang HUT RI juga, Masya Allah. Walhasil kita lihat perjuangan Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, jalan kaki sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ntar pakai onta, cuman ontanya onta pakai keledai gitu. Cuman ya tetap jauh itu jaraknya dari Mekah ke Madinah, jauh. Kalau Allah mau Nabi Muhammad pakai buruk bisa aja. Kenapa Isra Mi'raj Nabi Muhammad dikirimin buruk cepet langsung? Kalau Allah mau cepet gitu sekilas juga bisa.
sekedip Nabi Muhammad nyampe Madinah. Tapi kenapa? Biar jadi pelajaran buat kita. Kita lihat Nabi Muhammad juga penuh dengan perjuangan hidupnya. Walaupun beliau seorang nabi, walaupun beliau adalah seorang kekasih Allah, jadi panutan buat kita. Jadi panutan buat kita. Jadi semangat buat kita. Kita umatnya juga harus begitu, nggak bisa santai-santai, tapi harus semangat sebagaimana Nabi Muhammad dulu. Islam nggak langsung populer, Islam nggak langsung masyhur, melainkan syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit Nabi Muhammad terus sabar, ikhlas, sidik, sungguh-sungguh dalam mensyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ijtihadnya Nabi, dengan sungguh-sungguhnya Nabi, dengan sabarnya Nabi, dengan ikhlasnya Nabi dalam mensyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, akhirnya jadilah agama Islam meluas, tersebar di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, di mana-mana ada itu umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang perjuangannya bukan sekedar perjuangan, bukan sekedar sekedip mata jadi, melainkan hijrahnya Nabi, perjalanannya Nabi penuh dengan air mata, penuh dengan keringat, penuh dengan pemikiran yang tajam. Begitu juga kita, ketika kita ingin hijrah, kita mantepin ini kita punya hati. Jangan ntar kita hijrah balik lagi, hijrah balik lagi, tobat balik lagi, tobat sambal bahasanya. Kalau udah kita hijrah, kita sadar, kita kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala, khalas. Kita punya prinsip di dalam hati kita nggak boleh kembali seperti dulu. Kita pegang teguh. Mau ada orang kiri kanan goyangin kita, jangan mau. Terus jalan terus. Kita ingat di depan kita ada Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah yang terus megangin kita, yang ngejagain kita. Semakin kita berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah deketin kita. Kalau kita semakin jauh, Allah apa yang mau jadi pegangan buat kita? Siapa yang mau nolong kita? Kalau kita mau ditolong sama Allah, kita jalan di jalannya Allah, kita jalan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan kita sama perjuangannya para sahabat sangat berbeda jauh. Para sahabat dulu, sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengorbankan segala pun yang mereka punya untuk Allah dan Rasulnya. Apa yang udah kita korbanin? Umur kita udah berapa? Yang udah kita korbanin buat Allah dan Rasulnya apa? Sahabat dulu. Ini zaman kita sama zamannya sahabat sangat jauh. Ya Allah. Tapi walaupun zamannya jauh, mudah-mudahan hati kita selalu dekat sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mereka merelakan daripada nyawanya, hartanya, semuanya untuk Nabi Muhammad. Bukan sahabat yang tua saja, sahabat yang muda juga. Contohnya Sayyidina Qatadah bin Nu'man, rela itu matanya keluar sampai gelantungan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perang Uhud, Sayyidina Qatadah bin Nu'man masih muda, matanya gelantungan di atas pipinya. Sama Rasulullah dikembaliin lagi itu matanya yang tercongkel. Sayyiduna Mu'adz bin Amr bin Jamuh, tangannya gelantungan pada saat perang Badar, tangannya gelantungan, belum putus, tapi akhirnya itu tangan yang hampir putus dihimpit di kedua kakinya, diputusin. Setelah itu tangannya diputusin, dibawa itu tangan ke hadapan Nabi Muhammad, itu tangan disambung lagi. Lihat perjuangannya para sahabat, relain tangannya putus, relain matanya gelantungan. Ya Allah, kita apa yang direlain? Enggak, kita nggak disuruh perang, kita nggak disuruh macam-macam. Kita disuruh apa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kita disuruh saling tolong menolong dalam perbuatan bakti dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tapi kita harus jaga sekarang ini. Kita udah di akhir zaman. Banyak fitnah di mana-mana, banyak pembohongan di mana-mana. Ya Allah, kita sedih. Contohnya aja nih, yang paling saya sedihin nih anak sekolah sekarang. Kita lihat sekolahan pada libur, di mana-mana nggak sekolah itu anak. Akhirnya apa yang terjadi? Ujung-ujungnya mereka keluar rumah, lari-lari di lapangan, ntar main ini, ntar main itu. Online-nya juga belajar juga nggak benar, namanya online. Ibu bapaknya juga kewalahan beliin kuota, ntar dikit-dikit habis, internet habis.
biarpun sekolah libur, jangan biarin anak begitu aja. Bawa anaknya ke ustadz, bawa anaknya ke rumah guru terdekat, biar terus belajar agama. Biarin sekolahnya tutup, tapi pelajaran agamanya jangan ditutup. Betul apa enggak? Mudah-mudahan dengan perkumpulan seperti ini Allah tambahin iman Islam kita, Allah perkuat ukhuwah kita, dan kita doakan para pemimpin kita, pemimpin bangsa kita yang sekarang duduk di DPR-nya, duduk di MPR-nya, duduk di presidennya. Kalau mereka ibaratnya kita doain mudah-mudahan semuanya biar dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Biar jadi pemimpin yang adil, adil kepada rakyat yang besar maupun rakyat kecil. Adil kepada rakyat yang punya jabatan maupun rakyat yang nggak punya jabatan. Kalau pemimpinnya udah nggak adil, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudah-mudahan cepat-cepat Engkau gantikan pemimpin kami menjadi pemimpin yang adil, makmur kepada rakyat besar maupun rakyat yang kecil, kepada rakyat yang susah maupun rakyat yang senang. Mudah-mudahan Allah gobulin hajat dunia akhirat kita. Yang lagi sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat biar dikabulin, punya anak biar jadi anak-anak yang soleh-soleha, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin soleha wa ala man awassalafun salih wa ala man gudbu zaman biniyatul qabul bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tutup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan sebagaimana kita tutup dengan la ilaha illallah, nanti di akhir hayat lisan kita, mulut kita gampang ngucapin la ilaha illallah. Ketika kita mau mati, mudah-mudahan dengan la ilaha illallah tersebut mengantarkan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina gaula la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majid kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah ta'ala birahmatika arhamar rahimin arhamar rahimin irhamna wal muslimin ya muhawil ahwal hawil ahwalana wal muslimina ila hasanil hal. Wahai yang maha merubah segala keadaan, ubahlah keadaan kami dan seluruh umatnya Nabi Muhammad menjadi keadaan yang lebih baik lagi. Ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutakabbalan wa dhamman maghfuran ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afa indal hisab wa amana minal adzab wa nasiban minal jannah warzuqna nadharah ila wajhikal karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Ini saja yang dapat Al-Fagir sampaikan. Minta maaf, minta ridhonya kalau kepanjangan atau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan silaturahminya bisa terus bersambung. Al-Fagir kasih tahu sekali lagi atau mengumumkan, memperkenalkan diri. Al-Fagir insyaallah setiap hari Minggu pagi, setiap Minggu pagi ketiga ngajar di Mushola Al-Hidayah di dalam komplek ini, Grand Cikarang Village, setiap Minggu pagi Minggu ketiga. Insyaallah yang punya waktu biar hadir sama keluarganya, sama istrinya, mana anaknya biar hadir. Mudah-mudahan silaturahmi kita bisa terus bersambung. Minta maaf, minta ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang terakhir doa penutup yang insyaallah
Dan diumumkan kepada jamaah untuk jangan dulu pulang dulu sebelum doa penutup karena ada santapan jasmani juga insya Allah. Dan doa penutup akan dipimpin oleh Al-Ustadz Anwar Afandi dari Pondok Pesantren Darul Ikhlas. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأول والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولتلاميذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا اهتدى. اللهم سلمنا وسلم المسلمين وعبد الدنيا وعذاب الآخرة. يا فرج الهم يا كشف الغم يا من لعباد يغفر ويرحم. يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. اللهم نسألك العافية تمام العافية ضام العافية شكرا على العافية شكرا عافية. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا وتفرقنا تفرقا مرحوما معصوما. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك خير الخير يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.